Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan membawa kebaikan untuk umat ini. Tiada suatu kebaikan pun yang telah beliau ajarkan dan beliau anjurkan untuk mengerjakan, dan tidak ada suatu keburukan pun kecuali beliau memperingatkannya untuk kita tinggalkan dan menjauhinya. Telah terukir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan-perkataan hikmah dan wasiat-wasiat yang bermanfaat. Di antara itu sabdanya kepada seseorang yang cukup masyhur. Saya bacakan artinya. Ambillah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, kekosongan sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati. Nasihat itu bukan untuk satu orang saja. Sungguh nasihat itu untuk umat semuanya dan para pemuda khususnya, supaya memanfaatkan umurnya ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah suatu perhiasan dan sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan umat ini. Pada zaman dahulu, umat kita mulia dan kokoh ketika para pemudanya mengerti akan waktunya. Mereka semangat menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, setelah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya, bahwa sebaik-baik laki-laki Abdullah jika dia sholat malam. Maka setelah itu Abdullah tidak tidur malam kecuali sebentar. Dia menghabiskan waktu mudanya untuk sholat malam. Begitu juga sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu semalam. Namun ketika mendengar itu Rasulullah SAW memperingatkannya untuk menghatamkannya dalam 7 malam supaya tidak membosankan di waktu tuanya, dan sebagai rasa sayang Nabi pada umatnya. Dan banyak sekali contoh-contoh lainnya pada zaman kegemilangan Islam yang telah terukir dalam buku-buku sejarah Islam. Di manakah pemuda yang taat itu dari pemuda-pemuda zaman ini yang kebanyakan impiannya berputar pada dunia dan syahwat? Waktu mereka terbuang pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Di antara mereka ada yang tidak menghiraukan hal yang diharamkan dan tidak mengetahui batasan-batasannya hingga dirinya dikuasai syaitan dan syahwat. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam telah mengalami keadaan yang lemah dan tak berdaya. Musuh-musuh kita telah menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan, dan bukan hanya itu, mereka juga ingin memalingkan dan menghancurkan pemuda-pemuda Islam dari agamanya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemuda jika baik akan membuat umat ini mulia, dan jika rusak akan membuat umat ini hancur dan runtuh. Sesungguhnya perubahan yang hakiki bagi setiap umat bukan pada minyak buminya, bukan pula pada teknologinya saja, bukan pula pada pertaniannya, akan tetapi pada keteguhan para pemudanya. Karena setiap umat tidak memiliki minyak bumi, teknologi dan pertanian, tetapi setiap umat memiliki para pemuda. Jika mereka baik, maka membangun umatnya dan menjadi para pemimpin yang adil. Sungguh kemajuan umat ini tergadaikan pada kebaikan para pemudanya. Maka ketika kita melihat di sebuah negeri yang kini menjadi sangat makmur, yaitu Afghanistan, yang dari segi pertanian dan teknologinya mungkin belum kembali pulih, namun ketika kita melihat para pemudanya, maka kita bisa melihat independensi dan kemakmurannya semakin meningkat. Dan juga di Palestina, walaupun hampir 98% bangunannya telah runtuh, namun semangat para pemudanya hari ini yang membuat negeri manapun tidak bisa menjajah Palestina. Dan pemuda mereka hari ini rata-rata berusia 18 hingga 43 tahun. Maka sungguh kemajuan umat ini tergadaikan pada kebaikan para pemudanya. Pada zaman dahulu umat Islam kuat dan mulia ketika para pemudanya di atas jalan yang lurus, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-18, surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal ladzim wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Islam telah mengetahui keadaan umat Islam. Mereka telah merencanakan program dan telah melaksanakannya dengan semua kemampuan untuk menghancurkan umat Islam dan para pemuda. Wahai para pemuda, untuk memotong laju musuh kita usahakan perbaikan diri kita sendiri dahulu. Maka semangatlah untuk mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang wajib ataupun sunnah. Hal itu merupakan perbaikan jiwa kita, mengangkat umat kita dan memerangi musuh kita. Jika kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menyelamatkan kita dari azab Jahannam, mensukseskan umat kita dan menghambat musuh-musuh kita. Wajib kita ketahui juga bahwa kebiasaan mengerjakan ketaatan di waktu muda dan kuat itu akan memudahkan orang itu mengerjakan dan membiasakannya di waktu lemah dan tua. Sesungguhnya sebuah penipuan jika seorang menangguhkan taubatnya dan usahanya dalam beribadah di akhir kehidupannya. Karena dia punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah mati mendadak sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa mudanya tersebut, dan kemungkinan yang kedua, hidup lama digunakan bermaksiat sampai mengakar dalam hatinya hingga dia tidak mampu untuk menghindarinya pada masa tuanya serta mati dalam keadaan itu. Karena sesungguhnya Allah akan mematikan seseorang di atas kebiasaannya. Kematian itu tidak membedakan
antara yang muda dan yang tua, tidak membedakan antara yang sehat dan yang sakit, karena ajal telah tertulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-185. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka di hari Jumat yang mulia ini, di awal tahun yang kita dambakan bersama ini, walaupun di tengah konflik saudara-saudara kita di Timur Tengah, mari kita senantiasa berdoa kepada Zat yang maha membolak-balikan hati, yang maha membolak-balikan keadaan apapun. Maka mari kita bermohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan hingga akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.